Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, syukurillah, Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sebelum kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita berdoa. Maka dipimpin oleh Rifati, ketua KM atau ketua kelas, untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Bapak mau absen kehadiran kalian. Barangkali ada yang tidak masuk, ya. Di sini sudah hadir semua. Baik, absen dulu ya. Yang pertama Rifandi. Hadir, Pak. Yang kedua Aira Julfiatun. Terus selanjutnya yaitu Ida Fadliyah. Yang selanjutnya itu Ferry. Ya, terima kasih. Alhamdulillah anak-anak sudah hadir semua. Sebelum memaparkan materi, marilah kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Dimohon berdiri. Baik, duduk kembali. Waktu kemarin kalian tahu minggu kemarin materi apa yang kita ajarkan minggu kemarin? Baik, terima kasih. Nah, minggu sekarang kita bahas tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul cabang iman. Itu ada 77 cabang. Yang pertama, kita yakin kepada Allah, ya. Yang kedua, kita yakin kepada malaikat. Yang ketiga, kita yakin adanya Rasulullah. Yang keempat, kita yakin adanya kitab Allah. Terus yang kelima, kita yakin adanya qadar. Yang keenam, kita yakin adanya hari akhir, yaitu hari kebangkitan. Setelah kita mati akan dihidupkan lagi ke alam akhirat. Nah, itu yang kita tahu. Syu'abul iman itu 77 iman, tapi yang disebutkan, yang Bapak sampaikan itu hanya 6 cabang iman, tapi masih ada selanjutnya. Seperti kita berbuat baik kepada sesama, itu termasuk cabang-cabang
iman. Kita mengagungkan ciptaan Allah itu sama termasuk cabang-cabang iman. Kita menghormati toleransi dalam beragama itu sama aja cabang-cabang iman, yaitu yang berjumlah 77 cabang iman. Kelompok berisi 5, ada yang 4 dan ada yang 4. Ya. Yang kelompok pertama Abi akan membagikan lembar kerja, kelompok 2 membagikan lembar kerja dan seterusnya. Ya. Satu, aku sayang Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, cinta ibu bapak. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Materi minggu lalu disambungkan dengan materi yang sekarang. Nah, yang sekarang itu mengenai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul cabang-cabang iman. Tujuan pembelajaran yang pertama memahami makna syu'abul iman yang artinya cabang-cabang iman. Yang kedua menjelaskan pengertian, dalil, macam dan manfaatnya syu'abul iman. Yang ketiga menerapkan sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Definisi iman dan syu'abul iman beserta dalilnya. Maka sama-sama untuk membaca dalil tentang syu'abul iman. Enggak diwakili oleh Aira. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, ya, dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dia. Misalkan kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, nah terus kita tidak beriman kepada kitab Allah, itu dikatakan belum sempurna imannya. Jadi jangan kita memilih salah satu. Ya, bisa saya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, tapi saya tidak beriman kepada kitab. Nah itu dikatakan belum beriman. Paham ya? Al-Quran surat An-Nisa ayat 130. Nah, baik, selanjutnya macam syu'abul iman ada berapa? Ada 3. Yang pertama yang kedua yang ketiga ya, alhamdulillah. Terus
Maka dibaca hikmah dan manfaat syu'abul iman. Yang pertama, iman dapat mendatangkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Iman menghilangkan rasa takut terhadap kematian. yang ketiga, Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. yang keempat, Iman membuat kehidupan seseorang menjadi lebih berkualitas. yang kelima, Iman menumbuhkan sikap ikhlas dalam diri seseorang. yang keenam, Iman akan mendapatkan keberuntungan. yang ketujuh, Iman dapat mencegah seseorang dari penyakit. yang terakhir. Iman menanamkan sikap menjaga diri. Baik, itulah manfaat hikmah dan syu'abul dari iman. Terus yang selanjutnya yaitu kita dibagi tugas kelompok. Dibagi tugas kelompok untuk mempresentasikan hasil karya kita. Dalam satu kelompok terdiri 5 siswa. Ya, ada yang 5, ada yang 4, dan ada yang 4. Jadi kelompok punya 3. Ya. Saya akan membagikan lembar kerja untuk tiap-tiap kelompoknya. Maka kalian berdiskusi ya antara kelompok, maka berdiskusi. Kita kerjakan, kasih waktu 20 menit. Ya, kita kerjakan, kasih waktu 20 menit, harus selesai. Selesai tidak selesai, kita harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Baik, waktu 5 menit lagi. Maka Fandi. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 yaitu sebutkan cabang iman yang berhubungan dengan lisan dan ucapan dalam Islam adalah jawabannya itu yang pertama mengucapkan kalimat tauhid, yang kedua mengucapkan syahadat, yang ketiga membaca Al-Quran, yang keempat yaitu berzikir atau mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, yang kelima berdoa, yang keenam belajar dan menuntut ilmu. Ya, terus. Yang ketujuh mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang kedelapan menghindari bicara sia-sia. Yang ke-9 sholawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada kelompok 1 yang mewakili atas nama Rifandi untuk menjawab pertanyaan sekaligus. Ya, ini siswa yang berprestasi. Ya, terima kasih kepada Rifandi. Terus selanjutnya yaitu kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Enggak, kelompok 3 untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifandi sebagai perwakilan kelompok 3. Yang kami diskusikan kepada kelompok 3 jawabannya itu yang ke-1, bersuci atau toharo termasuk kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua, menutup aurat ketika sholat maupun ketika tidak sholat. Yang ketiga, melaksanakan sholat fardu, sholat sunnah. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Dan yang terakhir, melakukan haji bagi yang mampu. Sekian dari diskusi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka dibaca oleh siapa ya? Jahra dibaca Jahra. Itu kesimpulan dari mempelajari Syu'abul Iman. Bahwa umat Islam harus mengamalkan iman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menegakkan cabang-cabang iman. Umat Islam dapat memperkuat iman mereka dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ya, terima kasih Bapak Manan. Baik, materi sudah selesai ya. Materi yang akan diajarkan materi yang akan selanjutnya minggu depan kita bahas tentang yaitu mengenai asuransi perbankan syariah. Ya, perbankan syariah, operasi syariah dan muamalah syariah. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman kita dan bisa mengamalkan kepada orang yang lain atau orang yang belum mengetahuinya. Dan Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya sendiri. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum pulang alangkah baiknya baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum.